Sebenarnya apa sih Bang yang bisa disampaikan buat anak-anak muda yang lagi pada nonton sekarang nih Bang? Lakukan apa yang kamu lakukan. Tanggung resiko atas apa yang kamu lakukan. Kamu berbuat baik, kamu jangan berharap yang baik. Karena sifat dasar manusia harus berbuat baik. Mau tidak dapat yang baik, tetap berbuat baik. Karena itu adalah inti dari berbuat baik. Jangan jadi orang toksik, saya katakan kemarin. Orang yang selalu melihat dari segi negatif. Orang selalu mengkritik. Nggak ada gunanya. Ya, ingat sekali lagi. Nasib kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Mindset, itu penting. Jadi jangan tampak kaya di awal-awal, tapi tuanya sengsara. Jadi lebih baik di awal itu disiplin menyisihkan. Terima duit berapapun sisihkan, terima duit berapapun sisihkan. Terus investasi yang paling menghasilkan adalah investasi leher ke atas. Orang-orang yang kaya, itu uangnya kerja, bukan dia yang kerja. Rezeki itu tidak terukur. Misalnya orang kerja, tiap bulan dapat gaji dong. Gaji itu bagian dari rezeki. Itu rezekinya orang, karena dia bekerja. Betul. Tetapi apakah dia tidak punya rezeki yang lain? Gaji cuma satu sebagai karyawan. Punya anak. Itu rezeki. Itu rezeki. Sehat rezeki. Sehat. Punya rumah rezeki. Diundang acara dapat amplop dapat makan. Itu rezeki. Kapan datangnya rezeki? Berapa nilainya? Tidak terukur. Sepatu saya, sepatu Anda itu berbeda. Jadi jangan sok tahu mengenai masalah orang. Mental health issue itu menjadi sebuah masalah yang harusnya kita utamakan juga. Ketika seseorang lagi speak up mengenai masalah mental ya, itu bukan dihujat. Ujung-ujungnya, kamu kurang bersyukur, kamu kurang berdoa. Saya ngerti, orang dengan mental health issue ketika sharing itu butuh didengar, bukan untuk diceramahi bos, bukan untuk dibanding-bandingan, gitu doang aja nih, gitu doang aja. Enggak, justru kita harus mendengar. Ada resiko yang harus diambil, tapi menurut saya itu harus dan layak dilakukan, karena saya juga ingat ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Anak kecil itu pada dasarnya dia merekam apa yang dilakukan orang tuanya. Makanya hati-hati menjadi bapak, karena anaknya secara tidak langsung akan memperhatikan apa yang dilakukan bapaknya. Orang tua saya pekerja yang sangat keras, terutama bapak saya, sehingga mungkin itu memberi contoh secara tidak langsung dan tidak sadar bahwa saya juga akhirnya terbiasa kerja keras. Makanya saya bilang bahwa kalau resep bahagia itu SIB, sabar, ikhlas, dan bersyukur. Sabar ketika memang harus berjuang, ikhlas ketika harus memberi ataupun ketika harus kehilangan. Ya, bersyukur terhadap apa yang Anda punya. Anda kaya, tidak useful untuk orang lain. Apa arti Anda hidup di dunia ini? Iya, benar. Mati aja lu. Tidak ada guna, tidak ada yang nangisin. Apakah kalian sudah mempunyai kondisi yang disebut dengan kekuatan mental? Satu, biasanya orang-orang yang kuat secara mental, mereka akan selalu optimis meskipun gagal. Yang kedua, mereka punya kendali diri yang baik. Orang-orang yang punya kekuatan mental atau mental strength, biasanya mereka tidak akan bisa membiarkan dirinya itu marah berlebihan, sedih berlebihan. Jadi kontrol emosinya itu sangat baik. Yang ketiga, mereka yang punya kekuatan mental, biasanya mereka akan berpikir terbuka. Jadi mereka akan menerima masukan orang lain dan cepat bangkit dari keterpurukan, merupakan poin keempat. Poin kelima, mereka tuh kayak cepat recovery. Kalau gagal ditolak, mereka nggak nyesel ditolak. Mereka belajar dan cepat-cepat recap untuk bisa damai sama situasi itu. Dan stres menurut orang yang kuat secara mental akan dianggap sebagai sebuah hal yang menantang dan membuat kondisinya menjadi lebih baik lagi. Pemenang tidak pernah menyerah, orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Tiap kali kita gagal, tolong ingat ini. Kalau kita menyerah, nggak mungkin kita menang, nggak mungkin kita berhasil. Orang berhasil itu tidak pernah menyerah, orang yang menyerah tidak akan pernah berhasil. Tuliskan cita-citamu, ya.
Jadikan dia sebuah mimpi. Hanya dengan menjadikan dia mimpi itu bisa dicapai. Apapun itu pasti awalnya itu gagal. Tapi gagal itu bukan karena nggak bisa, tapi gagal itu karena belum bisa. Gitu. Jadi ketika gagal ya belajar. Apa yang harus kita lakukan di bawah usia 20 belajar? Apa yang dilakukan usia 20-30? Follow the leaders, belajar dari pemimpin-pemimpin hebat. 30-40 bisnis, bikin usaha yang kita suka, yang kita kuasai. Usia 40-50 fokus di bisnis yang kita jago, jangan terpengaruh dengan yang lain. 50-60 time to share, invest ke anak-anak muda, sharing ke anak-anak muda, percayai mereka. 60 ke atas istirahat. Jangan berpikir uang dulu, ya itu penting, ya. Jangan berpikir uang dulu. Kalau berpikir uang dulu, biasanya nanti kerjaannya nggak jadi, uangnya nggak dapat, kerjaannya nggak jadi. Ya, tapi berpikirlah kerjaan dulu, hasilnya bagus, maka uang akan datang kepada Anda. Orang sukses, mereka tuh selalu berbicara ide apa yang dilakukan untuk masa depan lebih baik. Tapi orang gagal selalu menyalahkan keadaan, kondisi saat ini, komplain saat ini, ya mengeluh saat ini. Ceritanya seputar itu aja, nggak ada cerita seputar dunia harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berbakti kepada orang tua merupakan satu cikal bakal kita punya titik sukses. Dalam hidup kita pasti ada kondisi yang berat, tapi tugas kita untuk melewati keadaan berat itu bukan menyusahkan orang tua kita, tapi kita harus berjuang untuk melawan keadaan itu. Kita akan mencapai apa yang kita pikirkan. Kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Maka berpikirlah yang baik-baik, berpikirlah yang positif, berpikirlah tentang sukses, berpikirlah tentang kebahagiaan, karena manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Jangan berpikir yang negatif, ya jangan berpikir yang tidak baik. Tahun 95 saya sudah nulis impian saya. 95 itu gaji saya 1.350.000. Sudah berani mimpi punya rumah dan ada sandali, ada di pinggir danau, ada jogging track. Makanya jangan takut untuk bermimpi ya Pak ya. Betul sekali. Ya, jadi dalam hidup ini mimpi gratis. Masuk gratis saja Anda tidak berani. Pendidikan kita di sekolah, di kuliah, itu memang tidak membuat kita itu bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, sukses karena hasil dari kuliah. Tapi kuliah itu memberikan kita pemahaman proses berpikir. Proses berpikir itulah yang sebenarnya membuat kita bisa menjadi sukses. Teman-teman sekarang yang masih muda, mereka bilang, saya nggak mau kerja keras, saya maunya kerja cerdas. Kalau buat saya pribadi, tidak ada yang namanya kerja cerdas tanpa kerja keras. Tetap harus keluar, tetap harus keringetan, tetap harus panas-panasan, tetap harus dimaki orang, ditolak orang, itu harus. Karena menurut saya itu adalah satu jalan yang harus dilewati oleh semua orang untuk bisa sukses.